Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alur peredaran darah manusia. Tapi sebelum saya jelaskan alurnya, kita kenali dulu ruangan jantung. Ini gambar jantung ya. Jadi jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, ada 2 serambi dan juga ada 2 bilik. Serambi nama lainnya adalah atrium, sedangkan bilik nama lainnya adalah ventricle. Serambi atau atrium itu letaknya yang atas, jadi yang atasnya adalah serambi. Sedangkan bilik atau ventricle itu letaknya yang bawah. Itu. Nah, di sini ada istilah dexter dan juga sinister. Kalau dexter maksudnya dia adalah sebelah kanan, kalau sinister itu sebelah kiri. Jadi diingat-ingat, dexter itu sebelah kanan, sedangkan sinister itu adalah sebelah kiri. Kemudian di sini juga ada valvula, ada tricuspidalis yang sebelah kanan, yang kiri bicuspidalis. Jadi valvula ini adalah klep. Yang kanan kenapa dikatakan tricuspidalis? Karena di sini ada 3 klep, sedangkan yang kiri dikatakan bicuspidalis karena di sini ada 2 klep. Itu terkait jantung dan juga valvulanya. Oh ya, ada satu lagi valvula semilunaris yang mana letaknya dia di pangkal aorta dan juga arteri pulmonalis. Kemudian dalam peredarannya jantung ini dibantu oleh 2 pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Arteri disebut juga dengan pembuluh darah nadi, sedangkan vena disebut juga dengan pembuluh darah balik. Arteri ini arahnya keluar dari jantung, sedangkan vena atau balik ini arahnya menuju jantung. Arteri dia umumnya kaya oksigen, sedangkan vena dia umumnya kaya CO2. Itu perbedaan arteri dan juga vena. Kita masuk ke alur peredaran darahnya. Peredaran darah manusia ini dikatakan peredaran darah ganda. Kenapa dikatakan peredaran darah ganda? Karena di situ ada 2 alur atau 2 jalur. Yang pertama jantung, seluruh tubuh jantung, itu yang dikenal dengan peredaran darah besar. Yang kedua jantung, paru-paru jantung, ini yang dikenal dengan peredaran darah yang kecil. Kita bahas dulu yang pertama, peredaran darah yang besar. Nah, untuk peredaran darah yang besar ini keluarnya ini dari ventricle sinister, kemudian masuknya ini melalui atrium dexter. Jadi darah keluar dari bilik kiri, kemudian masuk lewat serambi kanan. Itu. Nah, pembuluh darah yang keluar dari ventricle sinister menuju seluruh tubuh ini adalah pembuluh darah aorta. Aorta ini adalah arteri yang paling besar. Karena arahnya ke sel-sel tubuh atau ke seluruh tubuh, maka dia kaya oksigen. Karena kaya oksigen, nanti akan saya gambar atau akan saya tulis dengan spidol warna merah. Jadi dari ventricle sinister ke tubuh atas dan juga bawah. Ini tadi namanya adalah aorta. Gitu. Kemudian dari tubuh bagian atas dan juga tubuh bagian bawah nanti masuk melalui atrium dexter. Karena ini arahnya dari seluruh tubuh kemudian masuk kembali lagi ke jantung, maka dia kayak CO2. Kenapa kayak CO2? Karena sudah terjadi respirasi di jaringan atau di sel-sel ya. Jadi oksigennya sudah berganti dengan CO2. Karena kayak CO2, maka akan saya garis dengan spidol warna biru. Yang sebelah atas namanya adalah vena cava superior. Sedangkan yang bawah vena cava inferior.
Vena cava superior adalah vena yang membawa darah dari tubuh bagian atas menuju atrium dexter, sedangkan vena cava inferior, vena yang membawa darah dari tubuh bagian bawah menuju atrium dexter. Kita tulis dulu alur peredaran darah yang besar, tadi dimulai dari ventricle sinister. Dari ventricle sinister kemudian ke aorta atau arteri yang paling besar. Kemudian aorta nanti bercabang menjadi arteri. Arteri akan bercabang lagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil disebut dengan arteriola. Kemudian masuk ke sel-sel tubuh dengan bantuan kapiler. Kemudian dari kapiler, Kemudian dari kapiler masuk ke vena yang paling kecil disebut dengan venula. Kemudian dari venula ke vena. Kemudian ke vena yang paling besar tadi adalah vena cava. Dan kembali lagi ke jantung lewat atrium dexter. Jadi arteri yang paling besar ini adalah aorta, sedangkan vena yang paling besar ini adalah vena cava. Oke, jadi alurnya peredaran darah besar dimulai dari ventricle sinister, kemudian masuk ke aorta. Aorta ini adalah arteri yang paling besar, kaya oksigen. Kemudian aorta bercabang menjadi arteri, arteri bercabang lagi, bercabang lebih kecil menjadi arteriola. Arteriola dengan bantuan kapiler ini masuk ke sel-sel tubuh, kemudian ke venula, vena yang kecil, kemudian vena, kemudian ke vena cava yang agak besar, yang lebih besar maksud saya, kemudian ke atrium dexter. Itu peredaran darah yang besar. Kemudian peredaran darah yang kecil, ini jantung, paru-paru jantung. Nanti mulanya dia keluar dari ventricle dexter dan masuknya ini melalui atrium sinister. Jadi dari ventricle dexter, paru-paru, atrium sinister. Nah, di sini peredaran darah kecil ini spesial. Kenapa spesial? Karena nanti arterinya dia tidak gaya oksigen tapi kayak CO2. Kenapa kayak CO2? Karena arahnya ke paru-paru. Jadi dari ventricle dexter ke paru-paru, ini nanti pembuluhnya dia kayak CO2. Namanya adalah arteri pulmonalis. Karena kayak CO2, maka akan saya garis dengan spidol warna biru. Tadi namanya adalah arteri pulmonalis. Kemudian dari paru-paru atau pulmo ini masuk melalui atrium sinister. Darahnya kayak oksigen. Jadi ini spesial ya untuk peredaran darah kecil ya, karena arteri pulmonalis dia tidak kayak oksigen tapi kayak CO2, sedangkan vena pulmonalis dia kayak oksigen tapi bukan CO2. Kayak oksigen ya, jadi pakai spidol warna merah. Namanya tadi adalah vena pulmonalis. Kita tulis dulu alurnya dari ventricle dexter, kemudian arteri pulmonalis yang kayak CO2, kemudian masuk ke paru-paru atau pulmo, kemudian vena pulmonalis, dan masuk lagi ke jantung melalui atrium sinister. Jadi diingat-ingat ya, kalau peredaran darah besar mulanya dari ventricle sinister,
masuk kembali ke jantung ini melalui atrium dexter. Sedangkan peredaran darah kecil keluarnya dari ventricle dexter, masuk kembali ke jantung ini lewat atrium sinister. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.